Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen selaku mata kuliah Manajemen Strategik, yaitu Ibu Tenri Ditwa Mojo, SEMM. Dan yang terhormat teman-teman yang hadir pada Zoom kali ini. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 13 ingin memaparkan materi tugas kelompok kami. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Fauzia Rizky Aprilia, saya sendiri selaku moderator, Nur Anissa Sudirman, Wandini Tahir, Andi Nur Aisyah Milano, dan Ramses El Cipta. Langsung saja kita masuk ke latar belakang dari materi ini. Manajemen strategis adalah proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang mendasar dan ekstensif yang dilakukan oleh manajemen yang menentukan pelaksanaannya dan diterapkan pada seluruh tingkatan organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Salah satu proses konsep manajemen adalah pengembangan faktor-faktor penentu keberhasilan yang diawali dengan melihat lingkungan strategis yang meliputi kondisi, situasi, peristiwa, dan pengaruh yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar atau regional, baik satuan di negara tersebut, tingkat kabupaten, wilayah, dan kota. Lingkungan internal dan eksternal mempengaruhi kehidupan dan kinerja seluruh komponen yang terkait dengan pembangunan, termasuk kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan tantangan eksternal. Analisis lingkungan strategis merupakan kumpulan asumsi-asumsi strategis dan pengujiannya dalam kaitannya dengan visi dan misi organisasi untuk memperoleh faktor penentu dalam keberhasilan. Materi selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Elemen perekonomian. Berikut ini beberapa elemen kunci perekonomian. Yang pertama, produksi, yang mencakup proses pembuatan barang dan jasa. Yang kedua, distribusi, adalah elemen yang penting karena ini mencakup mekanisme penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Yang ketiga, konsumsi, juga memainkan peran vital dalam perekonomian. Tingkat konsumsi mencerminkan permintaan barang dan jasa oleh individu dan rumah tangga, yang merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, investasi. Investasi adalah elemen perekonomian yang kritis karena menciptakan kapasitas produksi baru dan meningkatkan produktivitas. Investasi dapat dilakukan oleh sektor swasta maupun pemerintah dan mencakup pembelian mesin, bangunan, dan teknologi. Yang kelima, pemerintah memainkan peran sentral dalam mengatur dan memfasilitasi perekonomian melalui kebijakan ekonomi dan regulasi. Pemerintah dapat mempengaruhi perekonomian melalui kebijakan fiskal, pengeluaran dan pajak, dan kebijakan moneter. Baik, saya akan menjelaskan mengenai politik dan legal. Yang pertama itu lingkungan politik. Lingkungan politik mengacu pada faktor eksternal bisnis terkait dengan pemerintahan nasional atau urusan publik yang mempengaruhi bisnis. Pemerintah mempunyai peran besar dalam hal ini, yang dimaksud dapat berupa pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pemerintah independen seperti Bank Indonesia dan otoritas jasa keuangan. Dalam beberapa kasus, kategori ini juga mencakup lembaga-lembaga internasional seperti Organisasi Perdagangan Dunia, IMF, dan Bank Dunia. Lalu yang kedua itu lingkungan hukum atau legal. Perusahaan global menghadapi keadaan yang kompleks karena harus mematuhi hukum negara asal dan hukum negara tujuan, di mana hukum di negara-negara mungkin tidak sama. Ada dua sistem hukum internasional, yaitu yang pertama hukum umum, kebiasaan perjanjian sebelumnya, dan yang kedua itu hukum kode, seperti hukum dagang, hukum perdata, dan hukum pidana. Lalu yang ketiga itu keberagaman lingkungan hukum domestik. Undang-undang yang dapat menghalangi akses ke pasar negara sasaran, misalnya yang pertama tarif, yang kedua undang-undang anti-dumping, yang ketiga izin ekspor dan impor, lalu yang keempat peraturan penanaman modal asing, lalu yang kelima itu insentif hukum, lalu yang terakhir itu undang-undang pembatasan perdagangan. Lalu dalam lingkungan hukum internasional, adapun masalah hukum internasional yaitu yang pertama aturan kerjasama, diskriminasi, metode promosi, penjualan, penetapan harga dan perjanjian wilayah pemasaran, serta undang-undang perdagangan eceran, pengendalian kualitas produk, jaminan layanan purna jual dan hak cipta, lisensi, paten dan merek dagang. Lalu saya akan menjelaskan mengenai elemen lingkungan alam sekitar.
Elemen lingkungan alam sekitar memegang peran penting dalam manajemen strategi karena mereka dapat mempengaruhi berbagai aspek operasional dan keputusan strategi suatu organisasi. Adapun faktor-faktornya yaitu yang pertama, perubahan iklim dan kondisi cuaca yang ekstrim. Hal ini dapat mempengaruhi operasional organisasi, terutama bagi sektor-sektor seperti pertanian, perikanan, dan manufaktur yang sangat bergantung pada cuaca yang stabil. Lalu yang kedua itu ketersediaan dan kelestarian sumber daya alam. Ini menjadi perhatian utama dalam manajemen strategi. Sumber daya seperti air, minyak bumi, mineral, dan kayu memiliki batasan ketersediaan dan dapat habis jika tidak dikelola dengan baik. Lalu yang terakhir yaitu regulasi lingkungan yang ketat dari pemerintah dan lembaga internasional. Hal ini menjadi faktor yang sangat penting. Banyak negara memberlakukan undang-undang yang mengatur emisi karbon, limbah industri, dan penggunaan bahan kimia berbahaya untuk melindungi lingkungan. Materi selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang elemen lingkungan demografis. Pengertian lingkungan demografis merupakan istilah yang berasal dari dua kata Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk, dan grafian yang berarti menggambarkan atau menulis. Berikut ini beberapa elemen utama dari lingkungan demografis. Yang pertama, tingkat pendidikan dan keterampilan populasi. Yang kedua, distribusi pendapatan penduduk. Dan yang ketiga, lokasi geografis dan urbanisasi. Selanjutnya yaitu elemen lingkungan teknologi. Elemen lingkungan teknologi mencakup berbagai komponen yang mempengaruhi perkembangan dan penerapan teknologi dalam suatu organisasi atau masyarakat. Berikut adalah beberapa elemen utama dari lingkungan teknologi. Yang pertama, infrastruktur teknologi, seperti jaringan komunikasi dan perangkat keras. Yang kedua, perangkat lunak dan aplikasi, seperti sistem informasi, perangkat lunak dasar, dan aplikasi bisnis. Yang ketiga, data informasi, seperti big data atau data besar, dan keamanan data. Yang keempat, inovasi dan penelitian teknologi. Yang kelima, regulasi dan kebijakan teknologi, seperti peraturan pemerintah dan standar industri. Yang keenam, tren dan perkembangan teknologi, seperti Internet of Things atau jaringan perangkat fisik yang terhubung dan dapat saling bertukar data. Yang ketujuh, kompetensi dan sumber daya manusia. Dan yang terakhir, ekosistem teknologi. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Materi selanjutnya yaitu ekonomi sosial budaya. Dalam konteks yang lebih luas, ekonomi melibatkan satu, produksi, yang kedua distribusi, yang ketiga konsumsi, yang keempat pertumbuhan ekonomi, dan yang kelima pembangunan ekonomi. Dalam konsep aspek sosial meliputi yang pertama stratifikasi sosial, yang kedua mobilitas sosial, yang ketiga interaksi sosial, dan yang keempat adalah institusi sosial. Dalam konsep aspek budaya meliputi yang pertama norma dan nilai, yang kedua bahasa, yang ketiga adat istiadat, dan yang keempat adalah seni dan sastra. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Contohnya yang pertama ekonomi dan sosial. Perekonomian yang baik biasanya dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesempatan kerja. Yang kedua, ekonomi dan budaya. Pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi budaya lokal melalui globalisasi dan modernisasi, sementara budaya lokal dapat mempengaruhi pada konsumsi dan produksi ekonomi. Dan yang ketiga, sosial dan budaya. Interaksi sosial dalam masyarakat membentuk dan dipengaruhi oleh budaya, termasuk bagaimana norma dan nilai sosial diterapkan dan berkembang. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Jadi kesimpulan pada materi ini yaitu analisis lingkungan umum merupakan proses evaluasi faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi organisasi. Faktor-faktor ini mencakup seperti aspek politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Dalam konteks politik, stabilitas pemerintahan, regulasi, dan kebijakan yang dapat mempengaruhi operasional organisasi. Misalnya, perubahan perundang-undangan, peraturan baru bisa mempengaruhi strategi bisnis dan operasional. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.